Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTB amankan 6 terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Polres Lombok Timur ungkap 32 kasus judi dan minuman keras selama operasi Pekat Rinjani 2023. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTB amankan 6 terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modus operandi dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tujuan Timur Tengah berdasarkan laporan korban yang tak kunjung diberangkatkan ke negara tujuan yaitu Arab Saudi. Pada saat itu korban justru akan diberangkatkan ke Turki melalui Irak melalui jalur darat. Kementerian Luar Negeri yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mendapati 6 warga NTB yang akan dipekerjakan menjadi asisten rumah tangga. Para korban sudah dipulangkan ke daerah asal dan membuat laporan polisi, alhasil kurang dari sepekan. Ke-6 terduga pelaku TPPO 5 diantaranya warga Sumbawa dan 1 warga Lombok telah berhasil diamankan Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda NTB. Sebetulnya permasalahan ini kan memang sudah cukup banyak baik Polda mengungkap TPPO maupun sering muncul di tempat lain. Tapi mungkin karena kebutuhan korban-korban yang mendesak sehingga mereka melalui jalur pintas dan cepat menurut mereka, tidak melalui prosedur yang benar, pengennya segera berangkat ke luar negeri dan mendapatkan gaji yang besar untuk mereka. Modus operandi TPPO ini disebutkan para korban diberikan uang saku jutaan rupiah dan diiming-imingi gaji besar bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Pengungkapan kasus ini pun diapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia mengingat tingginya kasus TPPO dari tahun ke tahun. Kasus-kasus TPPO ini, kita menjadikan penanganan kasus TPPO menjadi salah satu prioritas dalam pelindungan warga negara kita. Kenapa menjadi prioritas? Pertama, kami mencatat bahwa terjadi peningkatan kasus TPPO yang sangat tinggi. Selain mengamankan 6 terduga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paspor, potongan tiket pesawat, dan HP. Dari pengungkapan kasus ini, 1 orang atau bos penyandang dana kegiatan TPPO dinyatakan DPO dan berada di luar negeri. Para pelaku ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang TPPO dan Undang Perlindungan Perempuan dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mucikari diamankan Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda NTB karena diduga menjalankan bisnis prostitusi online. Dengan menggunakan baju tahanan Polda NTB, 3 wanita muda yang diduga menjalankan bisnis prostitusi atau mucikari digelandang petugas saat gelar perkara. Pengungkapan kasus ini disebutkan berdasarkan laporan masyarakat dan penyelidikan yang dilakukan polisi. Para terduga pelaku melalui aplikasi media sosial dan HP menawarkan seorang PSK kepada pelanggan atau lelaki hidung belang dengan tarif jutaan rupiah untuk sekali kencan. 296 KUHP dan pasal 506 KUHP. Tapi terhadap pelaku dikenakan enggak umpama ketangkap? Mucik atau pemakai? Pemakai. Enggak kena ya. Jadi pasal 296 dan 506 itu hanya menjerat mucikari saja. Bagaimana bisa terungkap kemarin? Tentunya melakukan serangkaian penyelidikan anggota PPA untuk mengungkap kasus prostitusi yang ada di wilayah NTB. Ironisnya, bisnis prostitusi online ini dilakukan selama berlangsungnya puasa Ramadan tahun ini. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 2,4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Dari Lombok Timur pemirsa, Polres Lombok Timur ungkap 32 kasus judi dan minuman keras selama operasi Pekat Rinjani 2023. Polisi amankan ribuan liter miras jenis tuak dan jutaan uang tunai hasil judi sebagai barang bukti. Sebanyak 48 pejudi dan pelaku miras ini digelandang ke Mapolres Lombok Timur saat gelaran perkara. Para pelaku ini ditangkap pada operasi Pekat Rinjani 2023 yang digelar selama 2 pekan dari tanggal 13 sampai 26 Maret 2023. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan liter miras tradisional, alat perlengkapan judi, buku tabungan, dan jutaan uang tunai yang diduga hasil judi. Operasi Pekat Rinjani ini dilaksanakan untuk mewujudkan situasi Kamtipmas selama bulan suci Ramadan. Adapun hasil daripada operasi pekat ini, ya, kita mengungkap sebanyak 32 kasus, ya, terdiri dari 5 kasus judi dan 27 kasus miras dengan jumlah tersangka sebanyak 48 tersangka. Tujuan daripada kegiatan operasi pekat ini, ya, agar tercipta situasi Kamtipmas yang kondusif, bisa menjalankan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan aman, nyaman, ya, dan khusyuk tentunya. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Baisti Rupaidah, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.